Banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Ilmu baru nih, ilmu dan baru. sangat canggih sekali ketika ini GLC 200 sebelumnya generasi pertama, yang kedua itu generasi GLC 300. Kalau nggak salah kita bisa panggil juga ini, hey Mercedes. Oh gitu. Ya. Oh iya coy. Bisa. Bisa coy. Sudah malam takbiran. Iya udah malam takbiran, udah mau ini deh, cukup deh. Cukup beli, lumayan pulang. Terus dia bilang, ih bagus nak, wih sukanya saya ini. Alhamdulillah itu senang banget tuh pas dia pakai kecil. Kirain dia. Udah pasti ini kursinya sudah menyesuaikan, jadi langsung harus duduk rahim laude gitu. Dari kejauhan. Oh iya. Halo, balik lagi sama gue Didis di Jakarta Journey. Kali ini kita bakal jalan-jalan keliling Jakarta sambil ngobrol-ngobrol sama seorang bintang tamu kita. Kali ini tuh pasti kalian udah sering banget lihat dia berseliweran di FYP kalian, karena dia adalah salah satu bapak FYP Indonesia gitu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru deh pokoknya hari ini, tapi gue mau jemput dia dulu. Harusnya sebentar lagi sampai, tapi agak lumayan macet ya, jadi stay tune aja. Ini dia. Asik. Halo Denis. Bang Brata. Permisi. Halo. Ya, silakan masuk. Salam kenal. Panas banget ya di luar ya? Ya lumayan lah. Terik banget. Terik sekali. Terima kasih loh sudah sama-sama meluangkan dong. waktu nih gue Jakarta Journey dong. Wih, Luar biasa. mantap. Luar biasa banget loh ini Jakarta Journey kedatangan Guru Besar Akademi FYP Indonesia. Wow. Saya terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Gak sabar banget pengen diajarin gimana caranya FYP ya. Itu nanti dia. ajarin ya. Boleh dong. Tapi nanti kita di segmen kedua pas lagi duduk. Siap. Nih kalau dilihat-lihat nih ya Bang Brata itu kalau di sosial medianya tuh memang sekarang udah beralih nih jadi konten kreator otomotif ya kayaknya ya sekarang. Aduh, tipis-tipis lah. Iya. Soalnya suka juga, terus ya karena kemarin bikin kontennya lumayan inilah. Waktu impersonate siapa Om Fitra Eri lah gitu. Responnya lumayan. Terus udah bisa menyanyi sekarang Om Tidak, Fitra? ampun, tidak sama sekali dong. Belum. Tidak sama sekali, cuman pada saat dijemput tadi itu saya sudah merasa wah, ini mobil. Tinggi saya satu di headroom lega, legroom luas sekali. Bisa sambil ini ya. Iya. Di review tipis-tipis ya. Bisa di review tipis-tipis. Mercedes-Benz GLC 300. Wis, Mantap. 2000 cc 4 silinder turbo. Wih. Tadi riset dulu kayaknya. Pas lihat dari jauh kayaknya harus dulu deh. Riset dulu Gitu. ya. Tapi yang ini sih enak sih karena kelihatan kan? semua langit ya. Iya kan, terang Gitu. banget ya. Terang Ini banget. panas-panas juga masuk nih. Panas-panas juga masuk. AC dingin. AC udah pasti dingin ini tuh. Luar biasa. Mobil ini tipikal mobil yang cuman di drop saja di lobi mall terus balik lagi gitu. Kenapa? Karena keluarganya kan situ. Ayah jemput aku nanti sore. sore. Oh iya, Dedi jemput aku Dedi. Dedi ya bener. Ayu sudah sampai di Ayo lobi. sudah sampai di lobi nanti ya. Adek dijemput lagi ya, Dedi. Gitu. Iya. Cocok. Makanya nih. Udah cocok sih jadi review mobil sih. Tapi emang hobi otomotif dari lama apa gimana? Sebenarnya Ceritanya awalnya tuh. Awalnya sih memang suka mobil. Waktu itu kayak nonton film-film yang ada mobil ya. Sama lah kayaknya semua anak-anak 90-an juga suka. Kayak apa tuh film? Inisial D ada tuh yang manga gitu. Oh, Apa sih? oke. Anime gitu kan. Oke. Terus ya kita kan dulu nonton Fast Furious gitu. Oke. Mobil balap ya. Mobil balap gitu suka-suka. Akhirnya lama-kelamaan udah tuh pas berkeluarga juga udah nyari-nyari mobil kan. Akhirnya keterusan ketika nonton YouTube disarankan ini lagi. Mau ndak mau akhirnya tahu juga nih. Banyak yang saya pelajari, bukan saya pelajari sih, lebih kepada saat nonton banyak juga yang saya dapat gitu. Iya. Kayak itu mobil tuh banyak jenisnya, kayak model ini nih SUV premium gitu. Banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Ilmu baru nih, ilmu dan baru. sangat canggih sekali ketika ini GLC 200 sebelumnya generasi pertama, yang kedua itu generasi GLC 300. Kalau nggak salah kita bisa panggil juga ini, hey Mercedes. Oh gitu. Ya. Oh iya coy. Bisa. Bisa coy. Tapi lagi Hey Mercedes.
I'm sorry, but I can't help you with it right now. Oh, tidak boleh begitu. Sama-sama. Gokil. Gue aja baru tahu loh, ini bisa dipanggil Mercedes gitu. Karena kita kan cuma bisa nonton-nonton aja. Cuman pas naik ini, wah ternyata begini nyaman ya, enak nyaman, ya. Gitu. Gila. Tapi kalau yang kemarin Rebecca, nama mobilnya Rebecca. Itu dipakai emang sehari-hari apa gimana tuh dia? Sebenarnya tidak sih, pada saat itu memang Hobi aja diputuskan untuk hobi dan juga memang mau fokus di konten itu. Konten apa namanya, otomotif lah, tipis-tipis. Masih nyaut dia, mau kita ngobrol? Yes, change ambience light to yellow karena lampunya warnanya ini itu ada 64 warna kalau nggak salah. Ini ambience lightingnya bisa ganti. Bapak sales apa gimana ya? Kok tahu banget ya? Nggak, cuman ini doang. Sampai lampunya tahu banget tuh ada berapa. Ampun. Nah, yang Rebecca itu memang apa? Niatnya untuk konten. Oh, ini itu untuk konten. Tapi susah, itu mobil tua nggak sih kategorinya? Hitungannya sih mobil tua ya, karena 2004 lah. Cuman belum termasuk yang mau tuba sekali lah, maksudnya. Iya, masih nggak rewel ya, dia nggak. Iya, alhamdulillah nggak, karena pada saat itu nyari kondisinya yang setidaknya mesinnya aman dulu nih. Habis itu mau di luarnya hancur-hancur, karena itu adalah bagian dari kontennya. Sebelumnya memperhitungkan itu tuh, nih kalau banyak stiker-stikernya lebih lucu nih, bisa beberapa konten gitu, sampai masuk ke chat. Tapi yang di luar perhitungan saya, alhamdulillah waktu itu ketemu Bang Gofar. Nah, dari Bang Gofar tuh menurut saya mobil itu makin naik lah. Habis itu yang tadinya perhitungannya saya chatnya cari yang ini aja yang murah-murah, ketemu Bang Gofar malah disupport lah gitu. Beberapa, pokoknya semua kayaknya. Jadi disupport Bang Gofar, iya. Jadi sampai jadi tuh prosesnya panjang juga ya? Panjang juga lumayan, karena itu kemarin memang diniatkan untuk dipajang di IMX. Itu pertama kali dipajang mobil saya, dan pertama kali juga saya masuk ke acara begitu. Makanya gokil loh, sampai review motor, review apa di IMX. Gila, ini sih udah menyaingi Omobi mungkin ya? Enggak juga. Terlalu kayaknya kalau sudah menyaingi, kata menyaingi jadi empat serangka ini jadi. Waduh. Di invite. Iya, alhamdulillah. Tapi yang lain tuh reviewer mobil yang ya istilahnya udah tier satunya ya. Baik-baik semua, ketemu di acara kemarin tuh. Support juga. Ada beberapa yang kenal juga, bahkan yang Om Fitra Eri ketemu di MS juga. Pada saat review ada produk lah di situ, ketemu. Udah tuh malah bikin konten bareng, jadi seru lah gitu. Tapi kenapa mobil itu tuh? Emang karena ngikutin yang film Korea itu ya? Sebenarnya ya nonton itu, dan memang lucu juga di series itu ya. Tapi itu mau berapa banyak tuh dia satu mobil? Satu mobil kayaknya cuman di belakang mentok 3 orang lah, satu yang agak kurus di tengah kan. Harus yang kurus ya? Kalau tidak mungkin agak gimana itu. Tapi luas sih, karena bulat-bulat gitu kan, jadi lebih lega lah gitu. Nah, perhitungannya antara ambil itu atau mau yang keren-keren nih. Kayak misalkan contohnya yang sekarang tuh anak muda kayak Civic gitu, Civic Nova atau Civic Estilo mungkin lebih mahal lah gitu. Nah, untuk menyaingi mobil-mobil keren yang sudah duluan ada, sulit nih untuk naik. Nah, pada saat ngelihat film itu, kayaknya pernah lihat di Indonesia nih. Tapi itu udah termasuk jarang ya? Sudah termasuk jarang, cuman di daerah Jawa tuh masih banyak dan komunitasnya solid banget. Nah, pada saat ngelihat itu, ini memang lucu juga sih. Kalau kebayang, ini bisa nih kontennya, karena irisannya saya tetap nyari yang komedi nih. Payungnya tetap komedi gitu kan, jadi tetap otomotif, cuman ada ya komedi-komedinya dikit lah. Tapi nextnya nih mau apa nih? Lanjutin lagi nggak nih main hobi? Apakah mobil Eropa mungkin? Wow, itu sangat luar biasa kalau mobil Eropa ya. Kan banyak mobil tua Eropa kan? Banyak sekali mobil tua Eropa yang harganya masuk, tapi perawatannya lebih lagi. Tapi ya itu kalau memang sudah hobi, kayaknya itu sudah diperhitungkan sih ya. Itu kalau sekarang sih karena Rebecca itu sudah kayaknya menurut saya sudah habis sih untuk modifikasinya, udah mentok lah. Udah mentok ya. Iya, beli lagi lah yang lain lah. Pengennya beli lagi, tapi kan belum tahu ini. Tergantung Menteri Keuangan ya. Tergantung Menteri Keuangan. Rumah tangga gitu kan. Masuk, diizinin nggak gitu. Itu dia. Oh gitu. Tapi sebelumnya ya, ini respect loh ini. Kenapa? Bahwa
menjadi host di acara ini Aha. sekaligus bawa mobil. Iya. Karena Terus jalanannya kayak gini nih. jalanan macet begini karena fokus tuh Wah. kebagi kan. Benar. Apalagi setelah melempar pertanyaan, itu gimana tuh? Pasti kayak Iya. Oh ya ada motor iya. lewat gitu kan. Jadi tadi ngomong apa ya? iya, tadi ngomong apa ya? Habis itu bener. Makanya gue kebanyakan ya gitu Iya. Oh, gitu. Sebagai Dan respon ini aja. Iya, tapi respect loh karena beberapa enggak baik, tapi kebanyakan cewek ya, termasuk Iya. istri juga kalau sudah Iya. bawa mobil tuh pasti lebih banyak ngelihat ujung ini kena nggak? Iya benar. Iya kan? Benar. Masalahnya kalau misalnya jalannya sempit Iya. gitu, waktu itu pernah tuh jemput Coki Pak Dede di daerah Kemang. Wah jalanannya Lumayan ya. satu-satu gitu kan. Oh iya, saya nonton Lumayan. tuh. Ada pertanyaan yang ada jeda sedikit terus gimana habis show? Terus Coki juga kayak diem karena kayak kayaknya di nungguin, depan iya. di depan juga ini Lagi terus chaos gitu lagi ya. chaos. Iya. Iya Ya, sih makanya. begitulah. Respect. Begitulah Untuk- kita supir antar kota, antar provinsi, jadi udah terbiasa. Sudah terbiasa ya? Luar biasa. Iya. Gila. Tapi selain balik lagi nih tadi soal Iya. konten, selain konten mobil yang biasanya di sosmed tuh apalagi nih Bang Brata konten-kontennya? Kebanyakan sih memang ada irisan tentang Makassar lah begitu. Oh, Makassar. Karena yang Akademi FYP itu udah sering. Habis itu cari yang lain lagi, ada yang sketsa drama Korea gitu, ada menjadi polisi Korea gitu. Pakai beli tuh baju-bajunya thrifty. Nemu Terus aja jadi, ya. Nemu aja alhamdulillah. Ya, loh. Ngelihat itu udah tuh. Tapi itu bahasa Makassar yang jadi dialek-dialeknya dirubah aja ke Korea aja itu. Terus karena di konten itu harus menurut saya ya harus banyak gitu kan. Sementara orang kalau udah masuk kalau konten dia nonton tuh Iya. support bla, bla, bla. Kalau sudah masuk iklan kayak menghilang tuh followers kayaknya. Oh, ya? Tidak ya untungnya tidak mengkomen kayak apa gitu, Iya, tapi iya. hilang aja gitu. Maksud saya kalau ada endorse teman-teman tolong masuk minimal Tolong emot ya. api 3 gitu. Oh gitu, minimal ya. minimal. Oke. Nah, Tolong habis itu dibantu teman-teman. makanya habis itu saya maksudnya kayak kepikiran kalau langsung iklan nih guys gini biasanya orang skip. Iya, Makanya iya. Harus bikin dibuatnya ini ya. iya menarik ada ya. ceritanya gitu. Oh, gitu caranya. Makanya adalah tuh anak mama jadi anak agensi. Ya, jadi mamanya selalu ikut ketika meeting, Iya, ketika tahu-tahu yang apa. itu. Heeh. Komen-komen ya. Iya, habis itu lumayan baru deh irisannya bisa kayak anak agensinya, kamu datang ke acara ini ya, attendance gitu, event attendance gitu-gitu, baru masuk iklannya gitu-gitu. Oke, keren banget. Tapi banyak juga yang polisi-polisi itu memang dulu emang dengernya cita-cita pengen jadi polisi ya? Kintung, betul sekali. Nggak mau Suka. dikain. Benar karena dari kecil memang kakek ya, memang polisi. Jadi nenek tuh selalu mensupport kalau kau nanti yang gantikan ini, kau nanti yang gantikan, gitu-gitulah. Sehingga saya juga oh iya siap. Jadi seiring berjalannya Kan ini. sekarang udah nggak masuk polisi dong. Tidak dong. Sekarang jadi konten kreator juga, terus Iya. komika dan lain sebagainya. Iya. Nenek ngeliatnya gimana? Masih ada nggak nenek? Ya mudah-mudahan dia senang sih di sana. Amin. Ya tapi sempat ngeliatnya waktu udah jadi ini nih. Kayaknya sempat. Sempet Oh iya kan? benar sempat. Iya kan? Sempat waktu itu pada saat tayang pertama kali nonton apa tuh? Suca Indosiar kayaknya deh. Enggak apa-apa disebut ya. Iya, Indosiar waktu itu dia nonton dan ngasih lihat ini tetangga lah. Wih. Cucuku ini gitu-gitu lah. Biasa. Tapi abis itu kayaknya udah nggak ini sih. Cuman oh ya dia masih menikmati terakhir tuh pada saat saya juara. Cuman ini acara komunitas stand up ya di seluruh Indonesia namanya Street Comedy waktu itu tayang di Metro TV juga. Oke. Nah itu juara 2 alhamdulillah. Oh, iya, Nah iya. yang juara 2-nya ini pada saat uangnya cair, nenek saya minta beli dulu kambing untuk ini Idul Adha gitu. Oh. Jadi tuh hadiah pertama tuh langsung buat nenek tuh ya? Iya alhamdulillah dia bilang, iya nggak apa-apa lah ini kendaraan kita ya kambing dulu lah nanti siapa tahu bisa sapi gitu-gitu. Nah itu keingat sampai sekarang. Jadi alhamdulillah setiap Idul Adha ya adalah rezekinya untuk buat itu. ini karena keinget dulu nenek juga ngingetin kan Iya. kalau ada rezeki tuh korban, Iya betul. gitu-gitu. Kayak baru saya ingat tuh. Oh iya. Iya korban. Itu tahun berapa tuh waktu itu? 2015 kayaknya. Oh, terus nenek 2015. berpulangnya
2000. Dia 2016 juga apa 2017 Terus kayaknya. apa inget nggak pesan-pesannya waktu itu kan kayak kamu udah jadi orang terkenal, jangan ini nih atau Oh tidak sih, Tidak dia ada. tidak sempat soalnya saya juga belum terkenal waktu itu. baru Kan udah masuk. baru juga kepasang clip on TV belum belum gitu juga ya? kemana-mana, belum diliput insert, belum ditanya. kocak banget. Iya Oh, gitu. belum, jadi jangan untuk kamu orang belum kayaknya sih. Ya belum ya, oh, Iya. belum sampean. Iya, Tapi kalau boleh cerita awalnya tuh gimana sih Bang Brata? Berarti kan awalnya setelah lulus sekolah itu langsung cari kerja atau gimana? Sempat kerja dulu nggak? sempat kuliah waktu Sempat itu kuliah, dulu pada saat kuliah. Nah mulai itu nenek melemparkan tongkat estafetnya kalau kalau kau beli motor kau saja yang cicil ya. Oh, gitu. Loh gimana nih? Sebentar kan memang saya tinggal sama nenek, anak nenek. Nah Oh, iya, iya. waktu orang tua kan pisah gitu. Anak jaksel banget sebenarnya. Oh. Broken ya? Yes, pisah waktu Oke. itu. Childhood trauma gitu? Ya lumayan lah tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah, habis itu dia bilang, kau beli motor itu kau cicil sendiri. Isi mana ini ya? Jadinya kepikirannya terus harus dapat uang nih. Iya, cari uang. Padahal harusnya ya kuliah dulu sebenarnya. Nah, Oh, akhirnya pada oke. saat kuliah waktu itu masuk jurusan arsitek tidak Udah lanjut. sempet arsitek? Iya, Oh. tidak lanjut karena ternyata arsitek bukan cuman punya skill menggambar kayak ya biasa begitu sketsa, tapi memang penuh perhitungan menurut saya kalau arsitek tuh. Oh, hitung juga ya? Iya, harus matematika yang jelas. Jadi sudut ke sini berapa, belum meja gambar kita beli lah, belum. Modal banyak. Iya, main. Ya, intinya lebih kan ke situ pensilnya lagi. juga pensnya juga harus khusus Iya, gitu betul. ya. Pensilnya harus khusus tuh. Balik lagi ke masalah itu ya. Balik lagi ke masalah itu, harus beli tabung-tabung hitam itu di belakang. Itu harus tuh kayak gitu. Ya, Apa lebih- buat keren aja? Enggak sih, memang itu untuk menjaga ini kertas biar tidak rusak gitu. Oh, iya kan digulung ya? Iya, biar digulung, bukan dilipat-lipat ini kan. Akhirnya harus punya itu. Nah, kepikiran kayaknya susah nih. Habis itu jalan-jalan lah ke mall. Itu masih di CV. Makassar tuh. Iya, Makassar. Sebar-sebar CV kemana-mana. Masuk deh waktu itu pengen banget kerja di Planet Surf. Karena menurut saya itu keren banget. Oh my god, kita pakai Oh my god, oh my god. Iya, kita cuma pakai kaos celana pendek. Mari silakan. Itu Keren sekali Itu tuh. keren pada zamannya tuh keren loh. Iya. Pada zaman itu tuh 2000. Udah 2000 berapa itu? Berapa ya? 10 apa 2011 ke atas Iya, begitu itu kan? Pada zamannya tuh keren banget. Keren banget, bener. cuman pakai sepatu, terus topi-topi begitu di atas begini. Mari silakan. Nah, beberapa kali bahkan saya udah sampai tahap apa terakhir tuh di tes gitu kan. Nggak lulus. Oh. Iya, karena persaingannya mungkin ketat juga. Iya. Masuklah waktu itu terima lowongan besar-besaran lebih gitu. S1R. Oh, hardware. Iya, kasih masuk situ, panggil interview, itu keterima tuh. Nah, keterimanya unik juga itu karena HRD-nya pada saat dia bilang, kamu apa sibuknya apa sekarang ini kuliah arsitek gitu kan? Ih, bisa gambar dong, gitu kan? Yang bisa gambar dong. Ya bisa tipis-tipis Pak, saya bilang. Coba gambar saya dong, hitung. Iya di sini. Iya coba gambar saya dong. Nah, saya bilang ini kan bukan pas mantap. Dia digambar begitu, gambar sketsa saja. Di saat itu tes saya tidak ada lain interview, langsung gambar. Cuman gambar. Alhamdulillah kebetulan agak mirip dikit. Terus dia, wih mirip. Panggil temannya, mirip nggak? Ya mirip Pak. Mirip nggak? Mirip Pak. Ya udah deh. Besok kalau ada waktu datang lagi. Gitu. Saya disuruh cuma main gambar. Wow, pada saat datang interview langsung ke SADR-nya masuk, gambar saya masih ada di situ tuh sama CV-nya saya. Saya bilang, alhamdulillah, lumayan nih, kepake nih skill gambar tipis cuman nih. gambar, abis itu lulus. Pada saat itu di interview lagi, minta gaji berapa, gini-gini. Saya bilang ya samain aja gajinya bapak lah. Anjir. Enggak. Saya bilang, tantang petenteng. Jangan ditantang, kayak sayur. Iya. Untung bukan belum zamannya itu ya. Belum zamannya. Nah pada saat itu saya bilang, saya tidak tahu Pak gajinya berapa, yang penting saya kerja dulu. Saya bilang gitu. Nah ini saya tidak tahu itu jawaban yang bagus kah atau apa? Atau salah kali Iya ya salah gitu. kah atau saya belum tahu. Intinya saya jawab ya sesuai di kepalanya saya aja lah. Terus? Habis itu udah deh ternyata dari berapa ribu orang
dipangkas sampai cuman 20, habis itu masuk lagi saya ternyata 5 lagi. Udah 5 ini udah yang masuk. Oh. Bahkan teman saya yang awalnya bareng tuh. Heeh. Dia bilang ayo kita sebar CV di mall, ayo. Dia ngajak, dia bilang ada di situ, dia sadar dia yang nggak lulus juga. Ya ampun. Iya. Makanya, tapi habis itu gelombang keduanya dia udah masuk juga. Oh. Itu akhirnya Akhirnya masuk tuh. masuk pertama kali ngerasain, oh ini ternyata punya ATM begini ya. Oh. Jadi kita disuruh bikin Oh, itu. iya kan buat gajian ya dulu ya? Iya betul, buat gajian. Oh, itu pertama kali lihat. Iya pertama kali, saya, begini, saya pegang-pegang, saya selipkan di telinga. Bro, ini Bray. Sama prioritas Bray. Kayak prioritas keren. Kayak proud banget gitu ya. Iya, pada saat itu pertama kali. Terus habis itu ya senang lah waktu itu karena ternyata punya gaji sendiri nih, udah kerja sendiri nih. Berarti itu yang pertama Planet Surf dulu yang pertama ya? Iya, Planet Surf. Bahkan sebelumnya itu ada yang kerja yang pernah pertama kalinya bahkan itu kerjaan jadi marketing perumahan. Oh, iya. Gue tunjukin nggak? Bukan, belum sempat tuh. Belum sempat ya, belum sempat nih. Aduh, belum sempat. Gak bisa iya. Terus. Habis itu masuk, terus saya ingat sekali memang selalu dibilang semangat pagi, semangat. Oh gitu. Kan, iya. Oh gitu, emang beneran. Selalu gitu. Kita harus pakaian rapi. Ya walaupun kita keluar naik motor, tapi tetap harus kita rapi. Oke. Nah itu tuh kayak. Berapa lama tuh waktu di? Tidak sampai 1 tahun sih, cuman kayaknya 2 bulan atau 3 bulan lah begitu. Oke. Iya, cuman waktu itu keluar karena sudah sempat laku rumahnya satu, dapat saya dapat persenan dari situ. Iya, lumayan kayaknya. Tapi enak dong jualan gitu kan, persenannya lumayan loh. Tergantung harga rumahnya. Ya, harga rumahnya benar sih. 1% atau berapa persen tuh. Waktu itu saya dapat 1 juta atau berapa begitu. Iya, 2 juta. Pokoknya intinya saya uangnya saya kasih begini, terus saya foto, saya upload di Facebook. Itu uang pertama soalnya. Iya, kalau dulu ada netizen mungkin udah sudah. Ini habis ya. Iya, makanya dibully habis, ya. makanya saya langsung arsip. Wah. Itu di Facebook itu. Harus kita cari tuh fotonya. Iya, harusnya dicari tuh. Iya, terus. Tapi sesenang itu sih dapat gaji pertama. Terus, ini rasanya orang kerja itu ya. Kayak begitu. Karena kau anak pertama juga ya Bang ya? Anak pertama, iya. Oh, waktu itu berarti ngehidupin ibu dan adik juga atau gimana? Sebenarnya belum juga, tapi ya tipis-tipis lah. Karena nenek masih bantu juga, dia ada gaji pensiunan gitu kan. Oke. Dari suami. Tapi waktu itu masih masanya lagi istilahnya prime-nya lah ibu saya waktu itu, karena dia biduan. Iya. Jadi elektronnya dia itu lagi oke. Lagi ya, oke. Elektron, lagi manggung di mana-mana, bareng Dewa terus, bareng. Gokil. Headliners terus ya. Iya, gitu. Jadi tidur cuman di mana gitu, pulang. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu ini saya bantu juga dia karena adalah yang justru uang tuh larinya ke nenek terus. Ini habis itu pulang belikan nasi goreng untuk nenek, belikan ini. Senang tuh nenek ya. Iya, ya. Yang saya ingat tuh kayaknya saya belikan baju lebaran. Ada namanya Pasar Senggol waktu di Makassar. Belikan baju lebaran. Saya bilang, perjalanan kan ke pasarnya. Saya bilang, kan di rumah itu saya sudah tanya warna yang kita suka apa sih? Saya bilang, yang mana kita suka? Yang pancing-pancing begitu. Ini yang mana kita suka tuh maksudnya nenek suka yang mana gitu? Iya. Iya, bahasa saya kita ya. Iya. Bingung ya? Kenapa nanya dia sendiri? Iya benar ya. Salah. Kalau kita tuh lebih sopan gitu. Yang mana Anda suka kayak gitu-gitu. Oke. Nah, saya bilang, warna apa yang Anda suka? Iya, yang nenek suka. Ya. Ini sih paling hitam atau merah, atau ini yang penting ada manik-maniknya begitu. Dia bilang kan. Nah, tanam di kepala, turunlah di Pasar Senggol, lihat-lihat. Lama itu saya cari tuh. Terus sudah malam takbiran. Iya, udah malam takbir, udah mau ini deh, cukup deh. Cukup beli, mayan pulang, terus dia bilang, "Ih bagus nak, wih sukanya saya ini." Alhamdulillah itu senang banget tuh pas dia pakai kecil. Kirain dia kirain dia pakai lebaran. Aduh, kecil. Dia bilang, "Bagaimana ini?" Saya bilang, "Bagaimana biasa lebaran?" Takbiran lagi. Takbiran. Bagaimana? Aduh. Sumpah itu saya turun lagi sekitar jam 10 saya masih turun boncengan sama nenek. Ya Allah. Iya, jadinya pada saat itu seharusnya saya bilang,
harusnya nenek Aji kan suaminya, harusnya nenek Aji ikut ya. Iya, kau juga tidak bilang. Maunya surprise. Iya, maunya tapi surprise, gagal. tapi gagal ukurannya. Saya terlalu fokus di apa yang dia suka dan warnanya, ukuran senjatanya. Tapi itu yang membuat saya senang ketika apa yang mungkin dia bantukan waktu saya kecil begitu kan, ngurus segala macam, pas dikasih tuh kayak ada rasa senang lah gitu. Oh, keren. Tapi kenapa kan ayah juga organ tunggal kan ya? Iya. Kenapa nggak ke musik gitu loh? Iya ya. Saya juga bingung kayak kenapa suara saya jelek ya. Oh, itu suara nggak nurun ya? Iya, nggak nurun, suara nggak nurun. Ngerti nada tapi nggak sampai suara apa ya, suara hidung lah kan. Sorry. Oh, ngerti nada kok gue nyanyi fals nih gitu ya. Gitu. Tapi emang nggak ada ini, nggak ada passion ke musik gitu. Sebenarnya tipis-tipis suka sih kayak skill main gendang tahu. Itu gendang tak deng gitu kan. Soalnya adek sampai sekarang nyanyi juga. Oh, adek nyanyi. Iya, berarti yang nurun ke adek. Iya, nurun ke adek. Dia nyanyi di kapal. Oh iya, kapal pesiar ya. Iya, jadi dia nyanyi gitu-gitu kan. Nah, saya tidak nurun ke saya. Tapi pada saat saya ingat-ingat lagi, beberapa teman-teman komika itu selalu bilang tidak terlalu disupport lah masuk komika, menjadi komika tidak disupport. Karena kayak teman-teman komika tuh, rata-rata yang mereka pada nggak disupport. iya materinya kan kayak gitu tuh. Saya nggak disupport sama keluarga nih. Nah, saya tuh keluarga santai-santai aja. Oh, justru support. Justru support karena baru saya ingat, oh ternyata irisannya sama seniman juga kan. Oh iya sih. Iya, dia juga perform. Iya, dia perform juga sama-sama. Bener. Sama-sama pegang mic kan. Iya sih. Meskipun kayak, yang satu nyanyi, yang joget, yang satu sembarang bilang. Sembarang ya. Gitu. Jadinya tapi apa namanya, darah melawak itu apakah ada turunan juga? Tidak tahu ya. Tidak ada. Bapak saya tuh kalau ngelempar juga orang diam, kalau ngelempar jokes tuh nggak ngerespon ya. Iya, nggak ngerespon. Nah, tapi kayaknya turunnya dari teman-teman bapak. Nah, kenapa tuh? Soalnya kan bapak bukan bapak kau, Bang. Iya, tapi maksudnya ketika bapak tuh udah ada di acara nikahan gitu, elektonnya jalan, ibu kan nyanyi nih, kadang dia santai. Di bawah panggung tuh kadang ada minuman, namanya balok. Oh, balok namanya. Iya, bapak dan teman-temannya suka tuh. Jadi dia kayak ciu begitu, minuman fermentasi begitu kan. Itu biasa minum. Nah, ketika mereka semua mabuk, teman-temannya lucu-lucu sekali. Ya, saya ada beberapa tuh nangkep, jadi masuk ya ilmu-ilmu iya, jokes-jokesnya dia, kodian-kodian yang udah lama, itu masih keingat gitu. Kayak dari sini nih kayaknya. Dan baru saya pikir ya, kenapa bapak mengajak saya nongkrong dan dia minum sejak kecil gitu. Sejak kecil gitu. Wow, parenting yang sangat bagus. Iya. Tapi akhirnya ada positifnya. Ada positifnya. Jadi itu tuh bisa ngelawak kan, bisa ngejokes. Alhamdulillah kan? Bisa ngejokes gitu. Jadinya pada saat nah, terus aman kiri aman. Makasih loh, ya, supportnya loh. Kiri aman terus. Nah, nice dream. Tunggu dulu, kita lanjut ya. Ibu agak ini ya. Iya, permisi ya, Bu. Permisi ya, Bu. Oke. Terus. Nah, itu jadi keingatnya jokes-jokesnya mereka. Karena waktu itu ingat banget bapak marah sekali tuh, soalnya itu minuman warna putih. Nah, terus temannya dia melawak gitu. Arif, ini minum dengkau. Begitu. Marah tuh. Dia langsung, kau jangan kasih begitu anakku. Wih, marah tuh, dia bilang santai bos, santai, cair lagi gitu. Marah sekali dia. Maksudnya bapak marah kalau saya disuruh minum, tapi bapak sendiri yang mengajak saya. Di situ. Ya, gimana ya Pak ya? Gimana Pak ya? Cuman ya santai ya, saya, udah, alhamdulillah. Tapi akhirnya belajar dengan sendirinya, ini yang baik, ini yang tidak. Soalnya ngelihat langsung tuh responnya orang-orang ketika sebelum minum dan setelah. Itu berubah banget. Oh iya? Iya, ada yang teriak-teriak, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang bicara sama tiang listrik. Itu gak takut kok Bang waktu itu Bang? Itu takut. Makanya justru sampai sekarang alhamdulillah tidak minum juga karena ada trauma itu kayaknya. Iya, aduh. Jangan gue habis minum jadi kayak gitu ya, teriak-teriak sendiri ya. Besok baru malu lagi, saya malas deh gitu-gitu deh. Iya. Ini BTW kita pindah situ ya. Kita nongkrong situ ya. Baik dong. Ngobrolnya ya. Asik.
kita udah sampai nih di sama dengan Antasari. Keren tempatnya nih. Adem ya tempatnya ya. Adem. Homey Iya. banget ya. Homey banget. Kayak enak banget nggak nih? Parah. Karena Kalau mau di sini bikin konten apa yang FYP di bawah? kontennya udah pasti ini kursinya sudah menyesuaikan, jadi langsung harus duduk raim laude gitu. Dari kejauhan gitu. Harus lagunya Komang kalau langsung FYP tuh. Iya, langsung gue harus ada kata-kata dulu gini baru slow mo. Oh, gokil. Ilmu baru. Cara FYP. Cara Gila. gitu. Tapi lo suka nongkrong-nongkrong juga atau gimana? Tidak juga sih. Tidak juga. Terus? Paling kalau sama teman yang memang mau ketemuan di situ baru nongkrong. Cuman kalau nongkrongnya paling di kafe yang tempat itu malamnya open mic. Jadi tempat open mic begitu. Jadi nongkrong di situ deh. Misalkan sorenya siapin materinya dulu, malam langsung nampil. Iya jadi sekalian gitu ya. Soalnya kalau yang nongkrong begitu saya agak gimana ya, malu-malu juga sih. Kenapa? Nggak tahu kayak Emang nggak hobi kali ya? Kan ada orang yang nggak hobi. Iya. Nongkrong ada ini. Karena menurut saya kan kalau misalkan kita ini duduk pesan minum, minumnya habis. Sementara saya lihat tempat itu agak kecil gitu, nggak enak juga kita. Jadi kayak, aduh gue harus pulang nih. Iya gitu ya? kayak sudah deh kau sudah nih. Gitu ada perasaan itunya ya. Saya tidak tahu walaupun itu mungkin tempat ya buat nongkrong aja, tapi ada perasaan. Kalau mau pesan lagi, tapi kalau enggak pergi deh. Itu ada perasaan. Padahal kata yang punya kafe biarin aja biarin kan. aja gitu. Overthinking aja mungkin ya. Soalnya kalau kita di Coto Makassar ya. Coto Makassar. Iya, kalau kita makan perbandingannya coto ya. Coto Makassar. Tidak, ini masalah tempat soalnya. Oke. Makan. Belum habis makanan kita di belakang itu sudah berdiri. Karena saking padatnya. Jadi kayak nggak enak kayak Iya ditungguin. kayak minum boleh di rumah sih. Ada gitunya tuh. Jadi mau nggak mau langsung cabut gitu ya. Udah makan langsung cabut, terus sering juga dengar. Kalau kau mau ini, waktu dulu ya sebelum menikah. Kalau mau cepat menikah, habis makan jangan lama duduk gitu. Kenapa? Gak tahu mitos. Emang iya ya? Udah kan aku. Habis makan langsung beres-beres berdiri gitu. Gitu. Iya, tapi ya itu kan mitos ya. Nggak mitos ya. Gak tahu alasannya apa ya. Iya, nggak tahu dah. Gitu. Tapi tadi balik ke FYP itu Ya. itu awalnya tuh lu dari mana sih Bang kayak? Awalnya memang pengen FYP aja. Dari sebatas Iya. ingin FYP aja. Gitu. Karena Tapi saya lihat orang-orang kan dulu sekali ya belum ini baru mengenal TikTok awal-awal pandemi itu orang gimana nih apa ini istilah FYP nih for your page ini apa nih sehingga hashtag FYP itu apa ini hashtag ini ya jadi semua orang kayaknya mau FYP nih gitu. Iya keinginan semua orang nih. Keinginan semua orang nih bikinlah seolah-olah ada sekolahnya padahal mah kosong gitu. Karena saya juga mengakui kalau FYP itu bukan dari saya, memang tren yang sudah jalan. Saya yang bilang ini loh trennya gitu. Tapi kita bisa nggak sih bikin FYP itu? Sebenarnya bikin sih bisa. Tren yang baru. Kayaknya sih bisa ya. Kayaknya Cuman bisa ya. yang saya lihat tuh di beberapa orang, entah itu artis besar atau followers sosmed atau Instagramnya atau TikToknya baru kuat, itu bisa tuh membuat tren FYP sendiri. Kayak Fuji tren yang di kereta itu kan lumayan. Iya. Kayak kalau saya tiba-tiba ayo bikin tren susah kayaknya. Oh iya emang tergantung ya. Tergantung kayaknya. Oh iya juga. Iya bisa iya, sih. iya. Cuman tapi paling sering orang tuh ketika kata-kata dan itu relate ke orang itu paling gampang. Quotes ya. Quotes Emang tuh paling kemakan tuh quotes ya. Makan orang langsung cermin diri sendiri kayak oh iya benar ini saya nih yang disebut gitu. Sehingga ketika soundnya itu dipakai itu bisa tuh menjadi sound FYP. Kata-kata ini gini. Ada jedak-jeduk sedikit, udah orang pakai deh. Jedak-jeduk sedikit ya. Iya, velocity. Kuncinya itu aja sebenarnya. Kuncinya itu aja. Tapi kan lu sibuk juga nih, maksudnya lu Iya. ada syuting podcast juga dan lain sebagainya. Iya, ada. Sibukan full lah. Itu kapan waktu buat scrolling? Gua update nih harus apa nih? Hari ini FYP-nya apa ya? Iya, benar. Minggu Nah, depan FYP apa gitu. Justru itu sekarang kayaknya sudah enggak terlalu ini sih. Susah untuk dikejar hari ini. FYP-nya ini besok beda langsung. Iya kan? Kayaknya iya benar karena sebelumnya itu kayak FYP itu masih bertahan seminggu dulu lah. Seminggu atau sebulan gitu. Baru ada tren baru lagi. Ini susah. Jadi kayak ini tren ini ya jalan. Ini juga tapi ini juga tren nih. Kayak begitu. Jadi orang misalkan saya bikin satu nih.
Orang baru nggak kalau itu ada karena dia nggak lewat di FYP-nya dia. Oh iya, biasa seminggu kan. Iya, jadi biar biasa tetap seminggu. update. Iya, nah ini Tapi jadi sekarang tidak, orang kadang nonton ada tidak, jadi FYP tuh udah nggak terlalu, makanya kayaknya bikin konten baru deh gitu. FYP tetap cuman sesekali aja. Yang scroll itu nggak terlalu lagi. nggak sesering dulu ya. Nggak sesering dulu ada pagi. waktu main sama anak sekarang. Ada, nggak alhamdulillah. boleh screen time mulu. Iya, contoh nanti yang dia- tidak baik itu kan. Betul, nanti dia ikut-ikutan. Iya. Tapi selain konten, berarti kan lu ada podcast tuh? Ada Atau podcast. ada apa lagi nih? Ada Konten-konten podcast, yang alhamdulillah. selain sosmed? Iya, jadi sekarang alhamdulillah jalan konten juga podcast namanya Tabe Mart atau Bemanami. Itu apa sih artinya? Bemanami itu kayak bagaimana Mi? Gimana nih gitu. Oh, Karena itu gue sempet Google loh beda apa artinya. Tapi nggak nemu di Google. nggak nemu kan, Nggak soalnya ada. istilah Makassar aja Bemanami. Oh, Makanya itu kata pasar. Oh. iya, makanya Bang Ajis Presiden Stand Up Indo bilang, "Udah bagus nih, cuman lebih umum lagi lah namanya gitu. Apa kayak Tabe Mart gitu." Soalnya Bemanami dia bingung nih nyebutinnya begitu Iya. dia. Ini aja gue lupa Nggak lagi nih tahu. Bena. Bemanami. Oh Bena Mi. Iya, harusnya bagaimana, Mi? Bemanami. Oh. Karena itu kan ngobrol Awalnya di gimana? depan minimarket gitu, depan begitu. Soalnya saya melihat beberapa tuh kayak menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan orang ketika di depan minimarket tuh biasanya curhat. Apalagi laki-laki. Duduk begitu, di sini ada kopi, laki-laki tidak bercerita. Iya, gitu? kan? Iya. Iya, benar. Fenomenanya itu. Tapi- Bilang, oh ini. Tapi ngobrol depan Iya. minimarket iya. ya. Jadi dia kayak pulang kerja atau sekedar datang terus nongkrong sama temennya. Nah, saya melihat itu tuh, oh ini kayaknya bisa jadi set untuk ngobrol deh. Bikinlah saya kecil-kecilan di rumah itu. Oh itu di rumah tuh studionya. Di rumah studionya. Oh, awalnya dari laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak Berarti bercerita. bintang tamunya laki-laki semua dong harusnya. Alhamdulillah. Oh iya ya. Kedepannya Kedepannya nggak bagaimana bisa dong? perempuan tidak bercerita dong. Bagaimana dong kalau dia mau Iya. main ngobrol? Iya, berarti nggak bisa dong nggak. Bisa deh, bisa. Perempuan juga bisa cerita kok. Oh. Perempuan tidak bercerita, Iya, tapi gitu ya. Iya, tapi mulut bergosip. Enggak, enggak. Bukan di minimarket Iya. tapi ya. Bukan di minimarket, tapi bisa dong nanti ngobrol-ngobrol. Bisa ya. dong. Itu jadi akhirnya bikinlah itu. Terus awalnya pengennya karena namanya Bemanami itu orang Makassar nih, ngajak orang Makassar deh gitu. Oh. Jadi ajak teman saya Makassar, terus lama-lama teman-teman komika juga, yuk ngobrol juga dong. Ajakin deh. Kemarin Mas Panji mau promo juga ya ada di situ. Alhamdulillah malah, kayaknya ngundang-ngundang yang lain juga deh. Gitu. Oh tadi tuh awal Bang Brata doang ya? Saya sama teman orang Makassar namanya Faras gitu. Pengennya ngobrol-ngobrol biasa aja. Soalnya itu konsepnya orang DM terus tentang masalah hidupnya dia. Baru kita bicara bacakan. Oh jadi ada orang DM dulu Bang? Ada DM. Oh, iya, iya. Masalahmu apa? Sini saya bacakan. Dapat solusi tidak? Yang penting saya baca. Gitu. Kemention tuh ya? Iya. Kita dia kan? Iya. Ada yang mau disebut namanya, ada yang tidak. Ada ceritanya lucu banget. Dia bilang, saya sudah mau bekerja, tapi saya menjadi tulang punggung. Saya pengen keluar dari kampung, mau merantau ke Makassar. Ya. Sulawesi juga berarti dia, tapi saya nggak tahu di mana. Dia mau ke Makassar kotanya. Oh dari mungkin kota lain mau ke Makassar, Iya, Sulawesi juga. dia mau kuliah di situ, tapi orang tua tidak membiarkan karena biaya. Sementara saya lihat teman saya bisa merantau, tapi dia lebih miskin dari saya. Saya bilang, kok kau yang ukur? Tahu dari mana dia Tahu lebih dari miskin? mana? Iya. Oh, gitu dia bilang. Dia bilang begitu. Padahal saya setara lah sama dia gitu-gitu kan. Itu jadi cerita-cerita Terus itu. respon kau apa Bang? Saya bilang, kau jangan, kau tidak pernah lihat hartanya dia kayak bagaimana ya? Iya juga sih. Iya mungkin rumahnya gubuk, tapi pas di dalam Iya, emasnya iya, nggak tahu emas, kita. dibuka Mercy, gitu kan? Bisa tuh ya masih disembunyiin ya. Disembunyiin. Ini nak buat uang kuliahmu. Oh iya, Gitu siapa kan, tahu. Kita Kita nggak nggak pernah tahu. tahu, makanya Iya, oh gitu. lucu-lucu deh orang DM begitu. Tapi soal apa aja? Apa soal hidup kah? Soal keuangan? Soal percintaan gitu? Kebanyakan soal percintaan dan keluarga. Kebanyakan tuh, Kak bagaimana ini Kak? Saya sudah berapa lama jalan sama dia, tapi mau dibawa kemana? Soalnya beda agama. Nah itu yang saya bilang ini kayak susah ini kalau begini. Saya ya. nggak pengalaman atau pengalaman pernah. Tidak sih, tapi tidak. pada saat itu saya lihat tengah pengalaman teman. Nah waktu itu bintang tamunya Bang Pras. Dia ada pengalaman, dia cerita lah gitu. Kayak pacaran itu mau lari kemana ujung-ujungnya mentok gitu. Jadinya banyak yang
curhat-curhat begitulah kayak. Tapi seru ya, jadi Seru, dengerin alhamdulillah, cerita orang dengerin ya. cerita orang. Dan dia senang juga. Pada saat dibacakan DM lagi, makasih Bang udah Oh dibacain," ya. gitu. Iya, alhamdulillah sih karena dia tidak mau disebut namanya. Ada juga yang saya sudah kayaknya tidak bisa move on dari dia. Karena dia selalu menghantui saya pada saat saya putus sama dia, dia merantau. Tapi bayangan-bayangan dia tuh selalu ada mengintai. Bilang apa nih? Saya baca terus. Kayak ada beberapa yang akun tidak ada namanya, tiba-tiba DM, tiba-tiba like, dan itu tidak jelas. Saya bilang, kayaknya kau yang berpikir begitu. Mantan lu ngapain bikin akun-akun palsu? Iya. Kecuali nama mantannya jelas ada akunnya. Padahal belum tentu mantannya ya. Iya, itu aja. Dia pede banget ya. Iya, dia yang berkutut berkutut dengan pemikirannya dia sendiri begitu. Lucu banget. Kayak ngapain? Ada-ada aja ya orang-orang ya. Iya, jadi itulah saya bikin YouTube itu selebihnya bikin konten sendiri di rumah, terus TikTok dan mereview mobil. Basic. Reviewer sekarang. Reviewer. Tapi kan berarti ada konten, terus kalau stand up juga masih berarti ya? Stand up masih, alhamdulillah. Masih juga. Yang lebih suka yang mana nih? Lebih suka sih stand up sih. Kenapa? Ya memang nafasnya memang itu kan dari awal kan, maksudnya berangkat dari stand up, terus dari awal memang masuknya stand up, walaupun dapatnya sekarang irisan komedi juga, tapi stand up tuh bikin perasaan apa ya, kayak ada rasa nagihnya gitu. Ketika kita stand up, sebelum stand up deg-degan. Padahal materi sama nih. Deg-degan, habis nampil, kalau bagus tenang, kalau tidak kepikiran 1 minggu. Iya, itu stand up tuh betul-betul ya. Definisi nggak bagusnya? Nggak bagusnya. Dari respon orang respon apa? orang dong, pasti nggak ketawa atau namanya. Iya sih. Kalau ada ketawa sampai akhir tapi kecil, namanya tipis-tipis. Iya. Tapi kalau enggak, orang kita stand up udah urat sudah keluar, tapi yang duduk ngantuk, itu namanya ngebum. Iya, ngebum kayak itu gagal tuh. Oh, tuh gagal. Ngebum tuh justru gagal. Iya, kalau ger tuh kayak pecah tuh baru lucu gitu istilahnya. Nah, itu yang membuat saya selalu menarik, dan bahkan kita nih anak stand up tuh menurut saya kayak takut untuk memberikan standar kalau kita terlalu tinggi begitu. Misal datang ke acara, ridersnya apa Kak? Ini kita siapkan. Tidak usah, aman-aman Kak. Minum aja. Iya. Karena setelah saya pikir ya, kalau nyanyi mungkin ya bolehlah ini, karena dia udah tahu nyanyi dan pasti responnya orang senang dengarnya. Jadi lagu selesai dibawakan aman. Stand up, walaupun materinya sama, kita belum bisa meyakinkan yang corporate ini kalau aku lucu. Nggak bisa kita. Ada perasaan gitunya ya? Ada perasaan itu. Jadi ketika juga. mintanya banyak, terus ridersnya macam-macam, kayak taunya nggak ketawa gitu. Cuman segitu aja lucunya. Iya, kadang nih kalau kita stand up, pecah, dagu di atas. Makan dulu Kak, ayo. Makan kita, makan. Tapi kalau tidak, makan dulu Kak. Ada mau bikin lanjut konten. lagi. Ya, lanjut lagi kita. Dia nggak enak gitu Iya. ya. Makanya saya ketika stand up ngerekam, habis itu posting lagi, itu jadi konten lagi. Alhamdulillah, soalnya kebanyakan kan teman-teman stand up, habis stand up juga dia nggak mau ngupload gitu mungkin karena kayak sudahlah bisa dipakai untuk nanti lagi materinya gitu. Tapi yang saya upload biasanya banyak juga sih teman-teman kayak dari Beller, dia posting-posting juga, itu yang memotivasi saya juga mau posting materinya yang saya siapin untuk acara itu. Jadi kayak ini diupload juga aman lah karena acaranya udah selesai juga gitu. Tapi kalau dilihat ya, kebanyakan tuh dari materi stand up terus konten-konten Bang Brata itu lucu, tapi tuh yang aman gitu Bang. Paham gak sih? Kadang ada jokes atau komedi yang nyerempet gitu. Oh iya benar. Kritik apa-apa. Sebenarnya nggak bisa. Nah, lu kenapa memutuskan untuk yang aman itu? Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang aman juga ya, karena beberapa kali juga nggak nyinggung orang lah, lebih ke nggak nyinggung orang dong. Benar. Kan? Iya. Tapi, nah itu yang membuat saya juga belajar dari stand up dan juga konten. Nggak boleh sembarang posting lagi gitu. Soalnya ya adalah beberapa dulu materi stand up bahkan yang membuat orang tersinggung. Ada juga kayak nggak terima segala macam. Nah, tapi pernah ngelewatin juga? Iya, ngelewatin juga yang kayak gitu.
Terus pernah membahas apa ya, kayak suatu profesi. Oke. Itu kayak itu pun juga nggak ditulis, cuman kayak nyeletuk aja. Tapi ternyata profesi ini nggak terima gitu-gitu, rame. Kayak apa maksudnya gini. Nah dari situ saya bilang, oh nggak bisa, kita harus melihat dari sudut pandang yang lain walaupun kita tidak di situ. Sehingga yang saya harus pikirkan adalah, oh jangan bahas SARA. Ya, Jangan itu pasti. bahas, itu pasti agama. Terus Ras. ya, dan daerah dan pekerjaan yang betul-betul jelas yang kau sebut. Itu kalau mengarahnya menjatuhkan atau apa, itu menurut saya berpotensi untuk orang marah. Orang tersinggung jadinya. Kayak ini ada komunitas ini gini-gini. Oh, kita ternyata baru tahu, oh ternyata beneran ada komunitasnya ya. Oh, padahal tadi ngasal ya? Tadinya ngasal cuma cari diksi lucu aja. Iya. Ternyata ada. Jadi itu kita nggak bisa tuh. Jadi Aduh, susah juga ya? susah karena untuk sementara komedi harus ada korban kan. Kalau ini biasanya ya, Iya untuk sih. ketika kita nonton TV, yang paling gampang kan komedi slapstick. Ketika orang jatuh, misal film Dono jatuh di empang, lu makan tuh barang gue, tatatararat, ya kan? Iya. Lalu kita ketawa karena ada korban di situ. Ada, Iya juga sih. iya kita superior melihat inferiorin, maksudnya dia kecil begitu. Jadi itu yang paling gampang untuk orang tertawa di situ. Nah, ketika komika membahas itu, agak tipis tuh dengan berbahaya, harus apa. Nah, saya nyarinya yang aman-aman, makanya selalu ngelemparnya ke diri sendiri. Tapi pernah ada pengalaman Ada. apa yang Komen-komen paling yang- parah deh yang lu sampai Apa ya ingat yang gitu, Bang? ya soal daerah pernah membahas daerah, terus orangnya tersinggung. Terus waktu itu pernah bahas tentang istri yang jadi dosen, waktu itu masih Suci ya kalau nggak salah. Terus ternyata yang membela kaum perempuan ini ada, marah juga. Saya bingung juga tuh, kayak saya nyuruh istri atau apa ya. Nah itu, tapi ramenya di kolom komentar Suci waktu itu. Selebihnya alhamdulillah karena udah banyak melewati pengalaman itu, cari yang aman aja lah gitu. Jadi sebenarnya ada gatalnya juga melihat situasi sekarang Saat ini atau gitu apa, ya. Tapi anak saya mau sekolah. Ya, Anak saya mau ada sekolah, kepikiran kayak gitu jangan. nggak sih maksudnya? Iya aja. Worst case-nya apa? Maksudnya apakah takutnya keluarga lo dibully atau justru jadi hilang pekerjaan gitu misalnya? Worst case yang lu pikirkan apa? Menurut saya hilang pekerjaan sih, rezeki sudah ada ya, ada yang Benar, ngatur iya, ya itu. Kalau hilang pekerjaan saya tidak terlalu takut lah, bisa lah saya ciptakan sendiri, entah itu show sendiri. Lebih ketakut ke dampak ke keluarga atau anak gitu. Soalnya anak nanti entah dia sekolah di sini begitu, terus dia tahu kalau bapaknya gini-gini, takut berdampak ke dianya, atau dia udah main sosmed terus lihat gitu, baca sendiri. Jejak digital soalnya. Jejak digital jadinya udahlah jangan macem-macem gitu kalau stand up atau konten, jadinya Anak masih sekolah. iya, jadinya konten-konten tuh yang aneh-aneh aja tapi tetap aman menurut saya. Kita nggak pernah tahu amannya bagaimana, orang melihatnya bahaya apa tidak gitu. Tapi itu loh, maksudnya selalu make it loh, selalu laku gitu loh konten-konten yang memberat itu. Amin. Gokil deh, Bapak konten Indonesia. Aduh, tidak juga dong. Berarti udah tadi apa namanya stand up, terus Iya. habis itu podcast juga, konten. Apa yang belum kesampaian gitu, mungkin yang belum dicoba tapi pengen gitu. Bisnis kayak atau apa? Sebenarnya bisnis iya, cuman Apa di bidang apa? kayak kuliner mau mencoba itu. Makassar. Iya, Makassar iya. Tapi yang mau saya coba justru menjadi host kayak Anda sekarang. Serius, itu menurut saya punya mental yang cukup besar begitu. Yang podcast ini kan udah host juga kan? Iya, berarti tapi saya wawancara orang. Wawancara orang tapi masih ada rasa apa kayak segan, takut gitu. Sementara Anda saya nonton enak gitu, mancing orang apa Asik. gitu, jalan itu yang saya mau Sambil nyetir pelajari. gitu ya. Sambil nyetir loh, tidak yang kayak jadi gimana? Tidak begitu, tidak begitu loh. Tidak gitu, masih Tidak tahan panik, emosi. masih tahan emosi, masih nggak panik. Nah itu, jadi ini ada efek-efek hujan juga tipis, oh jadi iya. sehingga keren gitu podcast ini. Gitu. Gokil. Gimana sih cara? Keren. Gimana sih cara- Host gitu ya, pengennya host ya. iya. Berarti targetnya akan ke sana nih Iya. kira-kira. Makanya saya mau nanya, apa sih yang dipersiapkan ketika orang Nggak wawancara? ada. Ya apa ya? Riset pasti. Sama lah, pasti kan
Iya. Berarti lo lebih jago lah soal riset. Kayak nyiapin Iya. mungkin materi apa, tapi ya jadi pertanyaan aja gitu. Oke. Saya juga masih ini loh Bang, masih belum Tidak apa-apa, justru saya juga ini, belajar masih dari host Kita gitu. sama belajar lah. Menjadi pertanyaan dari jawaban si bintang tamu biasanya. Iya. Ketika dia jawab, kita nanya lagi. Benar. Jadi apa yang kira-kira bisa ditanya lagi nih? Oh, yang Oke. bagian ini menarik nih, ditanya lagi. Iya, kayak iya. gitu. Jadinya orang juga ngelihatnya bukan seperti host kita dan ngobrol bintang tamu. aja. Iya Iya benar. kan? Host Kayak dan temen bintang kita. tamu, orang nggak nontonnya dari itu, tapi lebih ke kayak orang nongkrong gitu. Benar, kayak Oh. orang ngobrol aja, kayak Iya. apa sih yang gue kepo gitu. Iya, itu saya. Jago lah Bang Brata mah pasti. Tidak, masih belajar dong. Terus apa lagi berarti target tahun Itu ini mungkin? mau bikin series juga. Oh, bikin di YouTube series. sendiri, iya. Oke. YouTube sendiri mau bikin series, tapi sekarang lagi ditulis-tulis juga. Mm-mm. Apa tentang apa itu saya belum tahu juga, tapi pengen gitu ada nama penulis baik gitu. Arif Broto. Iya, walaupun tulisannya jelek tapi ya nggak apa-apa lah. Bagus lah, gila Penting tidak. ada itunya. Penting jalan terus lah kita, harus Iya, bikin konten benar-benar. terus. gitu. Dapur harus tetap ngebul. Betul itu dia. Karena kalau tidak kan Oke. pusing juga kita. Nah, ini ada satu pertanyaan yang biasanya aku tanya ini ke semua bintang tamuku nih, Bang. Oke. Pertanyaan terakhir biasanya. Kalau nanti Bang Brata, kan kita semua akan meninggal dunia pada Iya. akhirnya kan. Hmm. Lo pengen dikenang sebagai apa? Sebagai orang apa? Atau apa deh sebagai apa? Sebagai apa ya? Sebagai orang yang tidak nyusahin orang sih kayaknya. Gitu. Iya. Kenapa? kayak- kan berat itu bebannya kalau orang sudah meninggal Berat terus. banget tidak nyusahin orang gitu Iya. ya. Sepi, pemakaman sepi gitu. Kasihan dong. Iya kayak janganlah kita ada kerjaan gitu. Tapi kalau orang baik tuh walaupun orang sesibuk apa datang gitu. Iya. Kayak ngelihat almarhum Babe, itu orang baik sekali, sampai cerita-cerita yang saya dengar memang udah disiapkan kayak ada perasaan untuk ke sana, sehingga yang datang tuh wah orang-orang besar semua, dan semua yang saya dengar dari orang-orang tuh ya tidak ada nggak baiknya kalau dia. Iya. Ya jadi pengen dikenang itu Kenangnya. aja lah, nggak mau yang macam-macam gitu. Macam-macam. Yang penting oh ini orangnya baik lah dulu gitu semasa nyari Brata. Ya dia pernah kasih saya roti atau apa gitu. Kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak Jadi kita pernah baik aja tahu, sama baik orang, aja kita sama nggak tahu orang. Iya. akan dampaknya kayak gimana tuh. Banyak kayak Iya gimana. juga ya. Soalnya ya banyak juga orang-orang baik yang pernah bantu saya juga di Jakarta terutama. Yang menjadi mimpi buruk saya di Makassar tuh, Jakarta tuh keras, saya dengar tuh Jakarta keras. Ternyata teman-teman stand up apalagi ya, pas datang tuh supportnya luar biasa lah. Keren. Gitu. Jadi pengen dikenal sebagai ya, Gokil. orang baik aja lah gitu, tidak macam-macam. Gokil, keren banget. Siap. Bang Arif Terima kasih. Brata, terima kasih. Tapi Siap. tadi kan lu dijanjiin gue mau ngajarin bikin Oh iya, konten ya. Pokoknya kita benar. habis ini Kita bikin konten Aha. habis ini, pokoknya disiapkan aja karena ketika hujan ini kita harus menembak ke langit gitu. Oh gitu. Iya, Berarti kita karena bikin apa? konten nembak langit Nembak nih. langit seperti Reza Arab. Kayak ten, tit, gitu. Oh gitu ya. Ada gitu-gitunya. Tetet gitu ya. Iya, dilempar ada. gitu ya. Pokoknya kita bikin Oke. konten lah nanti. Oke, sip. Thank you. Terima Siap. kasih banyak. Sama-sama. Dadah ke teman-teman. Terima Dadah. kasih. Dadah. Iya. Oh gitu. Ah. Asik. Gitu aja.